Halo semua, perkenalkan nama saya Atma Wijaya Raja Gugu. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas rekayasa ide kami pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dengan judul Cara Mempermudah Proses Pembelajaran dengan Alat Komunikasi dan Media Digital. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama, Aregi Dewanta Sembiring, yang kedua, Atma Wijaya Raja Gugu, yang ketiga, Bintang Tabita Syanipar, yang keempat, Cahaya Tambunan, yang kelima, Franciscus Jowi Sinaga, yang keenam, Indah Lestari, yang ketujuh, Mia Rizky, dan yang kedelapan yaitu Yuni Samosir. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dibawakan oleh Aregi Dewanta Sembiring. Pendahuluan dulu. Nah, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, telah menciptakan tradisi dan budaya baru dalam peradaban umat manusia. Nah, biasanya TIK ini kita pelajari dari mulai SMP dan kelas 1 SMA mungkin ya. Saya hanya mempelajarinya sampai kelas 1 SMA. Setelah itu tidak ada lagi pelajaran TIK. Karena ya itu sebetulnya tidak terlalu penting, tapi harus dilakukan juga karena untuk mengenal teknologi di zaman sekarang dan bagaimana menggunakannya dengan yang betul. Itulah yang digunakan pelajaran TIK. Kita lanjutkan. Perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan TIK ini lebih dahsyat dibandingkan dengan perubahan era pertanian menjadi era industri yang diawali dengan revolusi Prancis tahun 1789. Di antaranya perubahan itu adalah TIK dapat menjadikan dunia maya menjadi nyata di hadapan kita. Dengan hanya termenung di depan komputer pada tempat yang sepi dan sempit, kita dapat membuka cakrawala dunia yang sangat luas. TIK yang ditunjang teknologi elektronika mempunyai pengaruh yang sangat luas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Ya, itu sudah pasti ya, karena yang sebelum saya jelaskan tadi, TIK itu sudah kita pelajari dari SMP sampai SMA. Karena pengaruh TIK ini juga sangat besar ya untuk mengenal teknologi pada zaman sekarang. Karena tanpa kita mengetahui teknologi di zaman sekarang, bisa dibilang gaptek. Itu sangat memalukan karena apalagi kita anak muda sekarang tidak tahu bagaimana cara menggunakan teknologi. Itu sangat sudah belakang kali mungkin ya. Jadi kita lanjutkan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan negatif. Ini bisa dampak positif dan negatif ini bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Dan terlanjut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat. Mensikapi keadaan seperti ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dan mencegah dampak negatif. Nah, sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Diharapkan teman-teman atau dosen, ibu dosen, mengerti apa yang kami terangkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aregi yang telah menjelaskan mengenai latar belakang masalah tugas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan.
Adapun rumusan masalah dalam tugas rekayasa ide kami ini yaitu bagaimana cara mempermudah proses pembelajaran dengan menggunakan alat komunikasi dan media digital. Nah, adapun tujuannya yaitu menambahkan gagasan baru untuk mengatasi kurangnya pengetahuan siswa tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta agar proses pembelajaran menjadi lebih mudah dengan menggunakan alat komunikasi dan media digital. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, melalui pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan yang sudah kami dapatkan di rekayasa ide kami, maka di bab 2 kami akan membahas tentang kerangka pemikiran. Di mana media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak umum. Telepon pintar adalah teknologi baru yang menyerupai personal digital assistant atau PDA yang memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mengakses internet. Telepon pintar diciptakan untuk menyediakan berbagai aplikasi yang dapat diunduh dari internet dengan menggunakan sebuah sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Jadi, ketika sistem operasi itu bertugas, maka akan mengendalikan ataupun mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras untuk berbagai program aplikasi, serta terdiri dari beberapa jenis. Kamus merupakan salah satu jenis media visual yang juga merupakan rujukan yang berisikan daftar kata dan maknanya dijelaskan. Jadi, ketika kita ingin mencari suatu makna dari materi atau benda atau apapun itu, kita bisa mencarinya melalui kamus. Nah, kamus itu memberikan informasi mengenai makna kata, ejaan, dan ucapan yang dicari oleh pengguna. Nah, secara luas diartikan sebagai daftar kata, sebagai pembendaharaan kata yang sangat luas dan tak terbatas suatu bahasa tertentu. Kamus istilah dalam kamus yang memuat istilah dengan makna konsepnya berasal dari suatu bidang ilmu. Beberapa tahun ini, kamus termasuk salah satu aplikasi populer yang sangat digemari, apalagi dengan adanya kamus elektronik berbasis sistem operasi telepon pintar. Nah, jadi sekarang kamus itu tidak hanya bisa dari media cetak, tapi kamus itu sendiri sudah dikembangkan karena semakin berkembangnya zaman teknologi. Kamus juga bisa diunduh di aplikasi yang ada di telepon kita ataupun komputer atau media elektronik lainnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Cahaya yang sudah memaparkan penjelasan mengenai uraian permasalahan. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ataupun memaparkan isi mengenai uraian permasalahan ini. Yaitu, mobile learning tidak dapat menggantikan pembelajaran secara tradisional, namun dapat digunakan sebagai cara untuk belajar
menggunakan teknologi yang inovatif. Ini dikatakan Daesang pada tahun 2013 pada bukunya. Sedangkan kata L. Hussein pada tahun 2010 menyatakan bahwa perangkat mobile canggih, contohnya ponsel, menawarkan fitur-fitur baru yang memberi keunggulan kompetitif pada penggunanya. Salah satu fitur yang dapat ditawarkan adalah berbagai macam aplikasi. Aplikasi merupakan program komputer untuk membantu orang dalam suatu tugas tertentu. Nah, ini dikatakan Nugroho tahun 2004 pada bukunya. Sedangkan menurut Arseno pada tahun 2012, kemajuan teknologi informasi yang cepat dan progresif membuat aplikasi yang mudah dibawa dan digunakan secara efektif. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan secara efektif adalah Kamus. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa di SMA Lab School Jakarta, para siswa sudah mengetahui media pembelajaran berupa Kamus. Hal ini tentunya akan membantu siswa untuk menemukan istilah ilmiah atau pengertian bahasa asing di dalam materi pembelajaran dengan menggunakan kamus berbasis sistem operasi telepon pintar sebagai penunjang sumber belajar. Aplikasi kamus berbasis sistem operasi telepon pintar perlu dikembangkan agar siswa dapat memanfaatkan telepon pintar yang dimilikinya untuk proses pembelajaran dan lainnya. Dengan adanya kamus berbasis sistem operasi telepon pintar, diharapkan siswa dapat lebih terbantukan di dalam proses pembelajaran, sehingga akan mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar, dapat menambah pemahaman siswa, serta mampu mengatasi kesulitannya dalam memahami istilah, bahasa ilmiah, ataupun bahasa asing di dalam pembelajarannya. Demikian pemaparan isi mengenai uraian permasalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya sebelumnya yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 3, yaitu bagian pembahasan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Baiklah, saya akan memaparkan bab 3. Penggunaan telepon pintar sebagai mobile learning merupakan suatu inovasi di dalam proses pembelajaran. Mobile learning tidak dapat menggantikan pembelajaran secara tradisional, namun dapat digunakan sebagai cara untuk belajar menggunakan teknologi yang inovatif. L. Hussein menyatakan bahwa perangkat mobile canggih, contohnya ponsel, menawarkan fitur-fitur baru yang memberi keunggulan kompetitif bagi penggunanya. Salah satu fitur yang dapat ditawarkan adalah berbagai macam aplikasi. Aplikasi merupakan program komputer untuk membantu orang dalam suatu tugas tertentu. Menurut Arseno, kemajuan teknologi informasi yang cepat dan progresif membuat aplikasi yang mudah dibawa dan digunakan secara efektif. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan secara efektif adalah Kamus. Kamus merupakan salah satu jenis media visual. Kamus merupakan sumber rujukan yang berisi daftar kata, dengan maknanya dijelaskan atau ditulis dalam bahasa lain yang memberikan informasi mengenai makna kata, ejaan, dan ucapan yang dicari oleh pengguna. Secara luas dapat diartikan sebagai daftar kata, sebagai perbendaharaan kata yang sangat luas dan tak terbatas suatu bahasa tertentu. Kamus istilah adalah kamus yang memuat istilah dengan makna konsepnya berasal dari suatu bidang ilmu. Beberapa tahun ini, Kamus termasuk salah satu aplikasi populer yang sangat digemari. Apalagi dengan adanya kamus elektronik berbasis sistem operasi telepon pintar. Demikianlah pemaparan saya mengenai bab 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah teman-teman, saya Yudi Samosir akan melanjutkan hasil presentasi kami yaitu pada bab 3 pembahasan. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa di SMA Lab School Jakarta, para siswa sudah mengetahui media pembelajaran berupa kamus. Hal ini tentunya akan membantu siswa untuk menemukan istilah ilmiah dan pengertian bahasa asing di dalam materi pembelajaran dengan menggunakan kamus berbasis sistem operasi telepon pintar sebagai penunjang sumber belajar. Aplikasi kamus berbasis sistem operasi telepon pintar perlu dikembangkan agar siswa dapat memanfaatkan telepon pintar yang dimiliki untuk proses pembelajaran. Dengan adanya kamus berbasis sistem operasi telepon, diharapkan siswa dapat lebih terbantukan dalam proses pembelajaran, sehingga akan mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar, dapat kembali pemahaman siswa, serta mampu mengatasi kesulitannya dalam memahami istilah, bahasa ilmiah, atau bahasa asing di dalam pelajaran. Demikian hasil presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Baiklah, yang terakhir bab 4 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan rekayasa tersebut yaitu kamus berbasis sistem telepon pintar pada materi pembelajaran SMA kelas 11 yang telah dihasilkan dan mendapatkan nilai dengan interpretasi sangat baik. Hal ini tentunya akan membantu siswa untuk menemukan istilah ilmiah atau pengertian bahasa asing di dalam materi pembelajaran dengan menggunakan kamus berbasis sistem operasi telepon pintar sebagai penunjang sumber belajar. Aplikasi kamus berbasis sistem operasi telepon pintar perlu dikembangkan agar siswa dapat memanfaatkan telepon pintar yang dimilikinya untuk proses pembelajaran. Dengan adanya kamus berbasis sistem operasi telepon pintar, diharapkan siswa dapat lebih terbantu di dalam proses pembelajaran, sehingga akan mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar, dapat menambah pemahaman siswa serta mampu mengatasi kesulitannya dalam memahami istilah, bahasa ilmiah, atau bahasa asing di dalam pelajaran. Yang terakhir, saran. Makalah ini mungkin sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian agar menjadi masukan dan perbaikan bagi penulis sehingga kedepannya makalah ini menjadi lebih baik.